Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seluruh para guru beliau, seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang lurus dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kajian yang lalu kita telah mengkaji hikmah yang ke-61, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, man ra'aita mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullama 'alima fastadilla bidzalika 'ala wujudi jahlihi. Seseorang yang kamu melihatnya selalu menjawab pertanyaan yang ditanyakan, menceritakan segala hal yang disaksikan, dan menyebut segala hal yang ia ketahui, maka jadikan hal tersebut sebagai bukti argumen akan adanya kebodohan pada dirinya atau di dalam dirinya. Maka ini kajian yang lalu yang telah kita kaji, sehingga tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab, tidak semua sesuatu yang kita lihat itu bisa kita ceritakan, dan tidak semua yang kita ketahui itu bisa kita sampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru. Wahai Tuhan kami, jangan jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir. Ini dalam surat Al-Mumtahanah. Jadi menjawab semua pertanyaan padahal kita tidak tahu jawabannya, artinya kita akan membuat fitnah. Kemudian menyampaikan segala sesuatu yang kita saksikan, padahal orang yang kita sampaikan kepadanya tidak faham, tidak mengerti tentang apa yang kita saksikan tersebut, juga akan melahirkan fitnah. Demikian juga menyampaikan apa yang kita ketahui semuanya kepada orang yang tidak mampu untuk memahami ilmu itu juga menjadikan fitnah. Di sini dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah, jangan jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir. Bagaimana kalau kita menjadi fitnah di antara umat yang beriman? Maka itu lebih fatal lagi dan lebih besar lagi dosanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu hikmah yang ke-62 dan 63. Hikmah yang ke-62, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, innama ja'alad daral akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minina. Sungguh tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari akhir
atau kampung akhirat itu melainkan sebagai tempat untuk memberikan, menganugerahkan balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi balasan untuk hamba-hamba Allah yang beriman itu di akhirat. Di akhirat. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah melanjutkan, li'anna hadhihi ad-dara la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum. Karena kampung ini, maksudnya dunia ini, tidaklah cukup untuk memberikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka. Jadi Allah itu ingin memberikan balasan kepada hamba yang beriman di dunia, dunianya nggak cukup. Ya, dunianya yang tidak cukup. Di sini dikatakan karena dunia ini tidak cukup untuk memberikan, Allah memberikan kepada mereka balasan tersebut. Kemudian dilanjutkan, wali annahu ajalla aqdarahum ayyujaziyahum fi darin la baqa'alaha. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan derajat mereka, sehingga sekedar memberikan balasan mereka di dunia ini, di dunia yang tidak ada kekekalan di dalamnya, itu tidak pantas. Gitu. Jadi Allah ingin mengagungkan, memuliakan orang-orang yang beriman dengan memberikan balasan di mana? Di akhirat yang kekal. Allah tidak ingin memberikan balasan di dunia yang tidak kekal ini. Jadi Allah ingin memberikan balasan yang kekal, bukan balasan yang tidak kekal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya kita sudah mengamalkan hadis ini. Ya, di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan seisinya. 2 rakaat salat, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Kira-kira ada tidak di antara kita yang belum pernah sholat sunnah fajar 2 rakaat? Belum pernah. Semuanya pernah. Pernah melakukan sekali, dia sudah mendapatkan apa? Isi dunia dan seisinya dan lebih dari itu. Kira-kira balasan seperti itu mau Allah berikan di mana? Di dunia. Artinya Allah memberikan Freeport itu berlipat-lipat gitu kan Pak ya? Saham Freeport ke kita. Apalagi? Memberikan apa lagi? Banyak. Semua dunia ini isinya. Itu lebih baik apa? 2 rakaat fajar. Kira-kira pahala sholat fajar tadi 2 rakaat itu Allah mau berikan di sini, di dunia ini. Gimana sombongnya kita? Dapat semuanya, dunia dan seisinya. Itu baru 2 sholat sunnah. Bagaimana kalau sholat subuhnya? Sholat subuhnya bagaimana pahalanya? Masa kita mengatakan Rasulullah berdusta? Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini tidak mungkin Rasulullah berdusta. Artinya pahala 2 rakaat sholat fajar sudah tidak bisa, tidak mungkin Allah berikan di dunia ini. Tidak mungkin. Diberikannya kapan? Di akhirat. Maka bersyukurlah yang sudah pernah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sekali saja sudah dapat pahala sebegitu besar. Nah, sebegitu besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh tidaklah dianugerahkan, dipenuhi orang-orang yang bersabar balasan mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi balasan orang-orang yang bersabar itu kelak tidak ada hitungannya.
Tidak ada hitungannya. Jadi kalau tidak bisa dihitung, bagaimana mau dihitung? Bagaimana mau diberikan di dunia ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dunia ini dengan darul ghurur. Dunia yang penuh dengan tipu daya. Ya. Sedangkan darul qaror itu untuk akhirat. Yang sudah paten tetap itu akhirat. Ya. Maka dikatakan juga dunia ini sebagai darul halak, yaitu kampung, daerah, wilayah dunia yang penuh kebinasaan. Jadi akan binasa, akan hilang. Kemudian sedangkan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan, para ulama juga menyebutnya dengan dar itu akhirat yang zuhurul anwar. Zuhurul anwar itu cahaya itu sudah nampak, cahaya itu sudah terbit. Inkisyaful asrar, terbukanya semua rahasia di akhirat. Mahallun nadhrah itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada hambanya yang terpilih untuk bisa melihatnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan kebahagiaan di sana abadi. Maka nanti akan dibahas juga di hikmah setelahnya bahwa terus-menerus di dalam kenikmatan itu sebuah adab. Jadi memang harus melalui musibah. Tidak bisa tanpa musibah. Harus melalui musibah. Karena terus di dalam kenikmatan itu melalaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini itu tidak cukup untuk Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan balasan bagi hamba-hambanya yang beriman, baik dari sisi waktu ataupun dari sisi tempat. Jadi nikmat Allah bagi orang yang beriman itu Allah ingin memberikan nikmat yang abadi. Dunia abadi, dunia tidak abadi. Dan Allah ingin memberikan balasan kepada orang yang beriman itu tempat yang tidak ada batasnya. Dunia ini ada batasnya. Dunia ini ada batasnya. Kita beli tanah lebih sedikit sudah zalim. Allah ingin memberikan tempat nggak ada batasnya. Di mana itu? Di dunia. Tidak bisa. Di akhirat. Yang bisa untuk Allah Subhanahu wa taala anugerahkan balasan itu baik dari sisi waktu dan di sisi tempat itu hanya di akhirat. Tidak mungkin di dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adattu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh mala ainun ro'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hati manusia. Ini firman Allah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi balasan bagi orang yang beriman itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di dalam hati manusia. Terus seperti apa? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Yang pernah ke akhirat. Siapa yang pernah ke akhirat? Rasulullah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang akhirat, itu Rasulullah hanya memberikan pendekatan yang bisa difahami oleh akal manusia. Bukan sebenarnya. Karena sebenarnya harus melihat dulu. Karena mata kita tidak pernah melihat.
Tidak usah itu. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Buruk saja. Buruk seperti apa? Siapa yang pernah melihat buruk? Tidak ada yang pernah melihat buruk. Yang pernah melihat buruk hanya Nabi dan Rasul. Karena itu kendaraannya Nabi dan Rasul. Rasul yang terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan buruk itu tingginya di antara kuda dan bigol. Bigol itu persilangan antara keledai dengan kuda, lebih tinggi dari keledai. Kita cuma tahu tingginya, bentuknya seperti apa tidak tahu. Rasulullah mengatakan satu langkahnya itu adalah akhir mata dia memandang. Mata dia memandang sampai mana kita nggak tahu. Secepat apa itu buruk kita tidak tahu, kita hanya menghayal kuda dikasih sayap. Itu namanya gabungan antara kuda sama burung. Kita nggak pernah melihat. Itu buruk. Bagaimana dengan isi sorga? Ada yang pernah melihat? Ada, Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengatakan tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, dan tidak pernah terdetik di dalam hati manusia satupun. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah melihat. Jadi itu balasan. Balasan yang seperti ini kita minta di dunia. Tidak bisa. Coba kekuasaan Allah. Kita kadang ingin bertemu dengan orang tua, ingin bertemu dengan guru, ingin bertemu dengan orang yang mungkin lama sudah kita tidak bertemu dengannya. Tiba-tiba Allah pertemukan kita dalam mimpi. Ketiduran sebentar, perjalanan sepertinya 10 tahun itu. 5 menit ketiduran, 10 tahun perjalanan mimpi itu. Itu bagaimana? Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah letak Allah mempersiapkan balasan untuk hamba-hambanya yang beriman itu di akhirat, bukan di dunia. Bahkan dikatakan di sini oleh para ulama, lau kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa lahtarul aqilu alladzi yabqa la 'alal la yabqa. Jika dunia itu dari zahab, dari emas, terbuat dari emas, tapi yafna itu hilang, tidak abadi. Sedangkan akhirat itu terbuat dari tanah liat, maka orang yang berakal dia akan memilih yang tanah liat yang abadi daripada emas yang tidak abadi. Nah sekarang pertanyaannya, yang emas yang mana, yang tanah liat yang mana? Yang emas itu akhirat, karena mata tidak pernah melihat balasannya, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terdetik di dalam hati manusia. Terbayang dalam hati manusia tidak pernah. Artinya itu lebih mulia lagi dari emas. Dan tanah liat itu apa? Tanah liat itu dunia. Jadi kita terkadang memilih dunia yang bentuknya tanah liat tidak abadi. Sedangkan emas yang itu abadi kita tinggalkan. Itu kita tinggalkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah yang ke-62, yaitu sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan akhirat itu selain tempat untuk menganugerahkan balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Karena dunia ini tidak cukup untuknya memberikan apa yang akan dibalaskan kepada orang-orang yang beriman tersebut. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan derajat-derajat mereka, sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasannya di dunia yang tidak abadi ini.